neraka. Itu nauzubillah bizalik, menyesal. Kenapa? Di dunianya hura-hura, di dunianya melanggar perintah Allah. Akhirnya apa? Dibalas nanti saat di akhirat. Karena itu kita capek, nggak apa-apa Bu. Mungkin kadang kita pakai, misalnya mengasuh anak ya, kemudian melayani suami, kita capek gitu. Kadang ngurus rumah, belum ngurus rumah. Apalagi kalau misalnya kemarin pandemi selama 2 tahun, anak-anak belajar di rumah, kita ada cucu di rumah, ada suami juga ngurusin. Wah, jangan ditambah cucunya 5, udah heboh semua tuh di rumah, bikin pusing gitu ya. Nah, tapi karena kita sabar, ya karena kondisi gitu ya. Ya Allah, semoga pandemi ini segera berlalu. Ya Allah, alhamdulillah walaupun pandemi saya masih bisa berkumpul dengan keluarga saya. Kita ucapkan alhamdulillah. Bukan malah mengeluh. Bahkan ada ya klien-klien kami saat itu banyak yang stres. Bahkan belum sebulan pandemi langsung ada nelfon, Bu Isra, buka ini enggak konseling gitu yang offline. Kenapa? Mama saya 3 hari 3 malam udah nggak bisa tidur. Oh enggak, karena lagi pandemi Bu, awal-awal tuh Bu, 2020 Maret, awal-awal pandemi. Kemudian saya tutup, jadi kantor saya tutup sampai bulan Juli lumayan lama. Itu langsung nelfon, anaknya yang nelfon, Mama nggak bisa tidur nih Bu Isra sampai 3 hari 3 malam. Oh ya udah, saya arahkan saja. Kenapa? Karena saya nggak buka. Ya ngeri, bukan nggak mau ya Bu ya, tapi ngeri juga kan awal-awal itu kan parah ya. Ya kita berusaha ikhtiar guys. Saya ada konseling online. Jadi dulu sebelum ada Zoom itu Bu, alhamdulillah kami udah buka tuh dari 2 tahun yang lalu sudah punya. Sebelum pandemi kami sudah punya konseling online gitu. Kami arahkan, cuman Mama nggak bisa kalau online nggak ketemu, pengennya ketemu gitu ya. Dulunya klien saya juga gitu, cuman pas pandemi tambah nggak bisa tidur dia gitu ya. Nah di sini kalau kita berpikir bahwa pandemi ini membawa musibah terus, kita akan stres Bu. Tapi kalau kita bersyukur, alhamdulillah, walaupun pandemi saya masih bisa kumpul sama anak dan suami, sama cucu. Itu kita syukuri Bu. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Tapi kalau kita udah ngeluh duluan, stresnya muncul terus Bu. Banyak. Jadi kasus selama pandemi paling tinggi itu adalah anxiety, kecemasan. Mulai dari kecemasan yang rendah, sedang, bahkan ada yang berat. Itu yang kami tangani paling banyak ya. Selainnya ada yang selingkuh juga, ada yang macam-macam lah Ibu ya. Cuman paling banyak itu adalah masalah anxiety ya. Jadi masalah kecemasan. Selingkuh virtual Bu ya. Walaupun nggak ketemu tapi di HP ketemunya ya. Jadi macam-macam ya Bu ya. Nah ini kita kalau taat sama Allah, apapun yang terjadi, musibah apapun, bahkan bagi seorang muslim, seorang mukmin, ketika ada musibah itu adalah bentuk kecintaan Allah pada dia. Tapi kalau kita sudah ngeluh duluan, sudah nyalain, apalagi maaf ya, ada kasus waktu itu di Twitter ya, ketika pandemi Allah menguji dia dengan anaknya, dua-duanya meninggal kena COVID, kemudian istrinya ya, jadi anaknya semua meninggal, kemudian nggak lama setelah itu istrinya. Akhirnya dia tulis status di Twitter, Allah nggak adil. Ya kita memang waktu itu menyayangkan ya, cuman orang lagi stres begitu, dia tertekan sekali, kecewa sekali,